Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab asesmen tengah semester dari mata kuliah statik dan dinamik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahel Evangelisa Mahana MS dengan NIM 42224010022. Saya berasal dari kelas Robotik Engineering A pagi. Ada 3 soal yang akan dibahas. Yang pertama, identifikasi sistem fisik apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statik dan dinamik. Yang kedua, gambarkan diagram bebas atau free body diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem fisik tersebut. Yang ketiga, gaya-gaya, tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium. Untuk soal pertama, telah diidentifikasi sistem fisik secara statik dan sistem fisik secara dinamik. Untuk sistem fisik yang dianalisis secara statik, pertama dengan penjepit atau gripper. Jadi saat menjepit objek, harus dihitung gaya dari servo agar lengan tidak patah dan rusak. Yang kedua, rangka robot. Jadi rangka robot harus cukup kuat untuk menopang berat seluruh komponen. Yang ketiga, sambungan mekanik. Jadi baut atau skrup pada sistem mekanik dianalisis agar mampu menahan beban dan tidak mudah lepas. Lalu untuk sistem fisik yang dianalisis secara dinamik, yang pertama ada roda penggerak. Saat robot jalan atau belok, ada gaya dorong dan gaya gesek yang akan dianalisis. Yang kedua, lengan penjepit saat bergerak. Saat servo mengangkat objek, perlu diperhatikan karena adanya percepatan sudut dan torsi yang berubah-ubah. Yang ketiga, robot secara keseluruhan. Jadi saat membawa beban sambil bergerak, kestabilan robot bisa berubah. Jadi perlu dianalisis juga. Untuk soal nomor 2, telah diidentifikasi gambar free body diagramnya. Jadi ada 2 kondisi, yaitu statik dan dinamik. Untuk gambar statik, telah dianalisis gaya pada bagian rangka robot. Jadi pada gambar ini menunjukkan sistem saat diam. Lalu ada gambar panah vertikal pada titik A dan titik B. Maka gaya reaksinya yaitu FVA dan FVB mengarah ke atas. Untuk gambar dinamik, telah dianalisis gaya pada bagian gerak robot. Gambar ini menunjukkan sistem saat bergerak. Jadi ada 2 gaya baru, yaitu F dorong dan F hambatan. F dorong itu gaya dorong dari motor untuk menggerakkan robot. Sedangkan F hambatan, gaya gesek yang melawan gerakan robot. Selanjutnya soal nomor 3 ini akan menganalisis atau menghitung dari gambar-gambar yang sudah ditemukan. Jadi kita akan mencari gaya-gaya yang masih belum diketahui pada gambar di sebelah kanan ini. Diketahui M sama dengan 3 kg, maka kita harus ubah ke Newton. Jadi gaya berat benda itu sama dengan M kali G, dan hasilnya 29,43 Newton. Untuk L1 dan L2 dan L total, L1 itu jarak dari titik A ke titik beban, sedangkan L2 itu jarak dari titik B ke titik beban. Jadi L1 itu jaraknya 79,9 mm, jika diubah ke milimeter 0,0799 meter. Untuk L2 jaraknya 30,82 mm, jika diubah ke meter hasilnya 0,03082 meter. L totalnya itu dijumlahkan dan hasilnya jadi 0,11072 meter. Yang ditanya itu FVA dan FVB, yaitu gaya titik A dan gaya titik B. Persamaan pertama itu sigma FG sama dengan 0, FVA ditambah FVB sama dengan W sama dengan 29,43. Ambil momen terhadap titik A. Sigma MA sama dengan 0. Rumusnya minus W dikali 0,0799 ditambah FYB ditambah L1 tambah L2. Dikali L1 tambah L2 sama dengan 0. Masukkan yang sudah diketahui.
Lalu mulai dihitung, jadi minus 29,43 kali 0,0799 itu minus 2,351457 ditambah 0,11072 dikali FYB sama dengan 0. Dipindah ruaskan, jadi FYB sama dengan 2,351457 dibagi 0,11072 sama dengan 21,23 seterusnya, dan dibulatkan hasilnya 21,24 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Fya sama dengan W dikurang FYB sama dengan masukkan yang diketahui, 29,43 dikurang 21,24 sama dengan 8,19 Newton. Maka FA ini 8,19 Newton. Sigma Fy ini untuk mengecek apakah sigma Fy sama dengan 0. Dengan cara FA ditambah FYB dikurang W sama dengan 0. Masukkan yang sudah diketahui, 8,19 tambah 21,24 dikurang 29,43, hasilnya 0. Gaya reaksi yang terjadi, FA sama dengan 8,19 Newton dan FYB sama dengan 21,24 Newton. Pada analisis statik ini, semua persamaan gaya vertikal dan momen telah terpenuhi. Artinya, sistem berada dalam kondisi equilibrium statik atau bisa disebut dalam keadaan setimbang. Selanjutnya, soal nomor 3 untuk yang gambar dinamik, free body diagram yang dinamik. Diketahui W sama dengan 29,43 Newton, FA 8,19 Newton, FYB 21,24 Newton. L1, L2, dan L total masih sama seperti sebelumnya. Yang baru itu ada H. H itu jarak dari lantai ke titik beban, yaitu jaraknya 28,8 mm sama dengan diubah ke meter jadi 0,20288. Yang ditanya itu F dorong dan F hambatan. Sebelumnya akan dicari tahu dulu apakah sigma Fy sama dengan 0 dengan cara FA ditambah FYB kurang W sama dengan 0. Sebelumnya kan sudah dicari dan memang terpenuhi, sigma Fy sama dengan 0. Lalu sigma Fx, untuk mencari persamaan sigma Fx sama dengan 0 ini, F dorong dikurang F hambatan sama dengan 0. Maka F dorong harus sama dengan F hambatan agar 0. Jadi kita cari dulu momen terhadap titik B. Sigma MB sama dengan 0. Rumusnya itu minus FYA dikali L1 tambah L2 ditambah W dikali L1 ditambah F hambatan kali H sama dengan 0. Dimasukkan yang sudah diketahui, minus 8,19 dikali 0,11072 itu hasilnya minus 0,9066 ditambah 29,43 dikali 0,0799 itu hasilnya 2,3503 ditambah 0,0288 dikali F hambatan sama dengan 0. Dijumlahkan jadi 1,437 ditambah 0,0288 dikali F hambatan sama dengan 0. Pindah ruas 0,0288 dikali F hambatan sama dengan minus 1,437. Pindah ruas lagi, F hambatan sama dengan minus 1,4437 dibagi 0,0288, maka F hambatan sama dengan minus 50,13 Newton. Tanda minus berarti arah gaya hambatan sebenarnya berlawanan dari asumsi awal, tapi nilainya tetap valid. Sigma Fx sama dengan 0, F dorong sama dengan F hambatan, maka F dorong sama dengan 50,13 Newton. Berdasarkan keseimbangan gaya horizontal, F dorong sama dengan F hambatan sama dengan 50,13 Newton.
Karena F hambatan ini minus 50,13 Newton, maka gambar F bedanya ini diubah di F hambatan dan F dorong. Yang awalnya saya mengasumsikan F hambatan ke kanan, setelah dihitung ternyata nilainya itu negatif, yaitu minus 50,13 Newton. Maka saya perbaiki arah panahnya ke kiri, karena hasil hitungan menunjukkan gaya hambatan sebenarnya bekerja pada arah berlawanan dari asumsi awal saya. Maka dalam analisis dinamik ini, baik gaya horizontal maupun momen sudah seimbang, sistem berada dalam kondisi equilibrium dinamik, atau disebut juga setimbang meskipun sistem bergerak. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.